Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga hari ini adik-adik sekalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Di hari ini kita mulai pertemuan kita di minggu kedua, di mana di pertemuan sebelumnya itu saya sudah membahas bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan suatu algoritma ke dalam suatu pseudocode dan flowchart. Tujuan instruksional dari pertemuan kedua ini itu adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan, serta menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan algoritma dalam bentuk pseudocode maupun flowchart. Pembahasan kita hari ini itu tentang bentuk-bentuk dari algoritma. Ada 3 sebenarnya. Jadi selain pseudocode dan flowchart itu ada juga kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang dituliskan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dikerjakan dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, kalimat deskriptif ini bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahasa dalam kalimat deskriptif ini penulisannya sangat mudah dipahami oleh manusia, namun dari bentuk yang lain itu kalimat deskriptif paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Bagian utama dari kalimat deskriptif ini ada 3 bagian, yaitu bagian judul atau header, kemudian bagian deklarasi atau bagian kamus, kemudian bagian deskripsi. Nah, setiap bagian pada kalimat deskriptif itu biasanya disertai dengan komentar yang diapit dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini digunakan untuk mempermudah bagi si pembaca dari algoritma tersebut untuk membedakan antara bagian judul, deklarasi maupun bagian deskripsi. Nah, untuk kalimat deskriptif di bagian judul atau bagian header itu terdiri dari nama algoritma dan penjelasannya atau spesifikasinya. Nah, untuk penamaan algoritma ini jika lebih dari 2 kata itu jangan dipisahkan dengan spasi atau titik, tapi bisa dipisahkan dengan underscore, dengan strip atau digabungkan gitu. Nah, ini salah satu contoh untuk pembuatan bagian judul pada kalimat deskriptif. Contohnya di sini algoritma, kemudian luas lingkaran. Ini adalah judul headernya. Nah, tadi kan ada kalimat spesifikasi gitu yang menyatakan bahwa bagian ini itu adalah bagian judul begitu. Nah, judulnya ini untuk apa sih gitu. Nah, ini menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Nah, algoritma di sini menerima masukan jari-jari lingkaran, kemudian menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Nah, ini spesifikasi dari algoritma yang akan dibuat gitu. Nah, kemudian di sini itu ada kalimat deskriptif di bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini adalah bagian yang mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam algoritma, di mana nama-nama tersebut itu disebut sebagai suatu variabel atau suatu konstanta, kemudian berupa nama tipe. Nah, nama tipe variabel itu bisa misalkan bilangan bulat, bilangan pecahan, string, dan lain sebagainya. Kemudian nama prosedur atau nama fungsi. Nah, di sini di bagian atas ini bisa kalian lihat, ini penulisan deklarasi. Nah, ini adalah bagian deklarasi. Kalau di awal tadi itu judul algoritma, kemudian nama algoritmanya apa gitu. Nah, di bagian deklarasi ini kan tadi
menjelaskan tentang nama-nama dari variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur maupun nama fungsi. Tapi ke semua nama ini tidak juga kita tuliskan semuanya seperti ini, tetapi tergantung pada kebutuhan algoritma yang akan kita buat gitu. Ini contoh tipe nama variabel gitu. Ini tipe nama konstanta. Nah, kalau konstanta itu kan berarti nilainya tetap. Nah, misalkan kita tuliskan di sini konstanta pi itu nilai nama variabelnya atau tipe dari variabelnya itu adalah real dengan nilainya itu 3,14 sekian. Kemudian untuk konstanta e itu tipe dari variabelnya atau tipe dari konstantanya itu adalah real dengan nilai 2,7 sekian. Kemudian di sini nama variabel. Contoh, di sini nama variabelnya adalah nama, kemudian tipenya adalah string. Jadi suatu nilai yang merupakan kumpulan karakter. Atau di sini variabel boolean. Nah, kalau variabel boolean ini suatu nilai logika yang hanya bernilai benar atau salah, true or false. Kemudian variabel berat badan, ini adalah real. Real berarti suatu nama dari nilai bilangan pecahan. Atau juga ada di sini jumlah anak, integer, suatu nilai yang bilangan nilainya adalah bilangan bulat, gitu. Nah, ini contoh dari fungsi, misalkan function tambah. Ini variabel yang akan digunakan untuk inputnya X dan Y, di mana int itu adalah nama variabelnya bertipe integer gitu. Nah, contoh dari bentuk deklarasi, misalkan di sini berupa suatu konstanta dan berupa suatu variabel. Nah, ini jari-jari real. Nah, ini berarti jika kita tidak menyebutkan nilainya, maka di sini adalah suatu nama variabel yang tipenya adalah real atau bilangan pecahan. Kemudian ini luas. Ini luas juga nama dari suatu variabel yang nilainya itu berupa tipe bilangan pecahan. Kemudian di sini pi. Kalau di sini disebutkan 3,14 berarti pi ini merupakan suatu konstanta gitu. Ini penjelasan mengenai bagian deklarasi. Nah, kemudian bagian terakhir dari kalimat deskriptif itu adalah bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi inilah yang merupakan suatu inti dari algoritma, di mana bagian-bagian ini merupakan struktur yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, kemudian di bagian deskripsi ini juga pembacaan untuk algoritmanya itu dibaca dari langkah paling atas sampai langkah paling terbawah gitu. Kemudian urutan penulisannya juga menentukan urutan pelaksanaan suatu perintah. Kemudian di sini suatu algoritma itu bisa terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan atau pengulangan yang bisa diletakkan ke bagian deskripsi atau deskriptif. Kalau runtunan itu berarti sifatnya adalah sekuensial secara terurut. Kalau pemilihan itu nanti ada suatu seleksi kondisi tertentu berdasarkan pada permasalahan yang akan diselesaikan dengan menggunakan algoritma. Nah, kalau pengulangan berarti ini adalah suatu algoritma yang di bagian deskripsinya itu bisa diulang sesuai dengan keinginan si pembuat algoritmanya gitu. Nah, contoh di bagian deskripsi. Di sini urutan untuk menghitung luas dari lingkaran. Misalkan di sini sebelum menghitung luas lingkaran berarti kan kita harus menentukan dulu atau memasukkan dulu nilai dari jari-jari lingkarannya. Misalkan di sini baca jari-jari. Nah, jari-jari ini adalah nama variabel. Kemudian setelah itu hitung luas sama dengan jari-jari dikali jari-jari dikali dengan pi. Nah, luas lingkaran kan itu sebenarnya adalah pi dikalikan dengan r kuadrat.
Nah, kalau di bagian algoritma itu R kuadrat itu dinyatakan dengan R dikali R. Nah, kalau di sini jari-jari dikali dengan jari-jari. Nah, setelah dihitung luasnya, maka tampilkan luasnya ke layar. Nah, kalau sudah ditampilkan berarti algoritma yang kita buat itu sudah selesai. Nah, ini adalah contoh kalimat deskriptif secara keseluruhan berdasarkan pada 3 bagian utama tadi, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Nah, ini bagian judul berarti menyatakan bahwa algoritma ini memiliki judul untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian bagian deklarasi, nah ini kita lihat di sini ada jari-jari, ada luas, ada juga pi yang sudah kita deklarasikan nilai-nilainya, baik nilai secara variabel maupun secara konstanta di bagian deklarasi. Nah, kemudian kalau bagian deskripsi itu adalah bagian inti program yang diproses mulai dari awal memasukkan nilai sampai menampilkan suatu nilai gitu. Ini contoh dari kalimat deskriptif. Nah, kemudian di sini bentuk dari algoritma yang kedua itu adalah pseudocode. Nah, yang pseudocode ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pseudocode ini adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi dan hampir menyerupai bahasa pemrograman. Ini hampir ya, bukan hampir. Tujuannya adalah untuk memudahkan manusia atau si pembuat algoritma ini memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Nah, dalam pseudocode itu tidak ada sintaks standar yang resmi. Misalkan, ketika memasukkan suatu nilai itu harus input, mengeluarkan atau menampilkan suatu nilai itu harus output. Itu tidak ada standarnya gitu. Tetapi alangkah baiknya itu ketika kita membuat suatu algoritma dengan menggunakan pseudocode itu menggunakan keyword-keyword yang umum digunakan sehingga kita bisa mentranslatekan secara lebih mudah dari algoritma pseudocode ke dalam bahasa pemrograman. Contoh di sini if, then, else, while, do, repeat, for, write, read, dan yang lainnya gitu. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara penulisan menggunakan kalimat deskriptif dan pseudocode. Nah, dalam kalimat deskriptif itu misalkan contoh masukkan panjang. Masukkan panjang. Nah, kalau di pseudocode tadi kan disarankan untuk menggunakan keyword yang lazim untuk digunakan walaupun memang tidak ada standar yang disarankan gitu. Nah, contohnya di sini kalau di kalimat deskriptif itu kalimatnya adalah masukkan variabel nilai dari variabel panjang. Kalau di pseudocode itu input variabel nilai variabel panjang. Read nilai variabel panjang. Baca variabel panjang. Nah, ini beberapa contoh dari pseudocode untuk memasukkan suatu nilai begitu. Nah, kemudian misalkan di dalam kalimat deskriptif itu misalkan hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, kalau kita lihat di sini itu manusia itu bisa lebih memahami kalimat-kalimat yang digunakan pada kalimat deskriptif. Nah, kalau kalimat deskriptif ini diubah ke dalam pseudocode itu maka tidak ada kalimat hitung, tidak ada dengan rumus, tapi yang diambil itu adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan luas. Misalkan hanya luas panjang kali lebar. Nah, kalau di pseudocode itu kalinya bukan X, tapi tanda bintang gitu. Luas, kemudian di sini panjang kali lebar. Nah, di sini kenapa tanda panahnya itu menunjuk ke luas? Karena
ketika kita mengalikan panjang dikali lebar, maka hasil perkalian ini itu akan disimpan ke variabel luas, gitu. Nah, kemudian contoh lain, tampilkan luas. Nah, kalau tampilkan itu dalam bahasa pseudocode itu adalah mengeluarkan atau mencetak suatu nilai. Maka di sini bahasanya itu bisa output variabel luas tadi, print variabel luas, write variabel luas. Nah, ini nanti berhubungan dengan bahasa pemrograman yang nanti akan digunakan. Nah, ini misalkan output itu di C atau C++, print itu di C, write itu di Pascal gitu. Nah, kemudian misal di sini jika sudah selesai cetak luas. Nah, kalau ada kalimat jika, maka di sini hubungannya adalah dengan suatu kondisi. Maka kalau dituliskan di pseudocode itu adalah if kondisi selesai. Nah, artinya di sini apakah kondisinya itu sudah selesai atau belum. Nah, kalau sudah selesai itu benar, maka cetak luas, cetak atau tampilkan itu kalau di dalam pseudocode bisa kita tuliskan output, print atau write gitu. Begitu juga dengan di sini misal nilai B ditambah 5. Nah, kalau nilai B ditambah 5 bukan kalau di pseudocode kita tidak hanya bisa menuliskan B plus 5 saja atau ini saja, tapi di dalam suatu pseudocode itu kita harus menerjemahkan mana yang dijadikan sebagai input dan mana yang dijadikan sebagai output atau penyimpannya begitu. Nah, kalau di sini itu hanya dikatakan nilai B ditambah 5, maka kalau di dalam pseudocode itu B awal itu ditambah 5, kemudian disimpan ke variabel B lagi. Misalkan B awal itu kan 0 misalkan. Setelah ditambahkan dengan 5, berarti B di sini 0, tapi B yang di sini itu adalah 5. Maka nilai akhirnya itu bukan 0 lagi, tapi nilai 5. Begitu dan seterusnya. Begitu. Nah, ini contoh pseudocode dalam penulisannya di bahasa pemrograman Fortran, Pascal, dan C. Nah, Fortran itu do I 0 sampai dengan 100 itu lakukan pengulangan untuk menuliskan kata TikTok itu sebanyak 100 kali. Ini dalam bahasa Fortran. Ini dalam bahasa Pascal seperti ini. Nah, ini dalam bahasa C gitu. Nah, ini kalau kita menuliskan dalam pseudocode itu akan lebih mudah diterjemahkan ke dalam suatu bahasa pemrograman dibandingkan dengan kalimat deskriptif seperti yang ada di tabel sebelumnya gitu. Nah, kemudian di sini contoh menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan dua buah bilangan bulat itu minimal variabel yang kita gunakan itu adalah 2 buah. Nah, kalau kalian ingin menyimpan hasil penjumlahannya itu ke dalam suatu variabel yang lain atau variabel yang berbeda, maka kita tambahkan satu variabel lagi. Nah, di dalam pseudocode ini juga ada 3 bagian utama tadi, ada judul, ada header, ada bagian deskripsi gitu. Nah, kalau bagian header itu boleh dicantumkan, boleh tidak. Tapi untuk mempermudah algoritma yang kita buat itu baiknya kita masukkan judul atau header dari algoritma yang kita buat. Misal judulnya adalah algoritma jumlah dua buah bilangan. Kemudian dikasih keterangan di sini dibaca dua buah bilangan bulat dari piranti masukan. Kemudian carilah jumlah dari dua buah bilangan bulat tersebut. Nah, kemudian di bagian deklarasi itu kan tadi kita mendeklarasikan atau mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan untuk proses penjumlahan dua buah bilangan tadi, begitu. Nah,
di sini karena bilangan bulat itu tadi di awal pada saat saya jelaskan tadi, bilangan bulat itu adalah integer. Kemudian tadi ada bilangan 1, bilangan 2, itu kita jumlahkan, kemudian misalkan bilangan 1 dan bilangan 2 setelah kita jumlahkan itu dimasukkan ke bilangan 3 yang nilainya adalah integer begitu. Nah, kemudian setelah kita buat header dan deklarasinya, maka inti programnya itu harus kita deskripsikan. Nah, pertama adalah sebelum kita menjumlahkan dua buah bilangan, berarti harus kita inputkan dulu atau kita masukkan dulu nilai dari dua buah bilangan tersebut. Misal di sini read bilangan 1, read bilangan 2. Nah, ini boleh kalian tuliskan dua baris seperti ini atau bisa juga kalian tuliskan dengan langsung read kemudian bil 1, bil 2 begitu. Jadi untuk ininya ini saya buat dulu. Untuk bagian judul dan algoritmanya itu tetap sama. Nah, untuk yang membedakannya hanya bagian read. Nah, boleh read satu-satu. Sorry, di sini read bilangan 1 baru read bilangan 2, atau bisa juga dituliskan dengan read bil 1, bil 2. Nah, kemudian di sini setelah kita memasukkan nilai bilangan bulat dan bilangan bulat pada bilangan 1 dan bilangan 2, maka kita jumlahkan tadi. Kan yang diminta itu adalah menjumlahkan dua buah bilangan bulat, bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian bilangan 1 dan bilangan 2 tadi itu kita simpan ke dalam suatu variabel bilangan integer juga, namanya adalah bilangan 3. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil dari proses di sini, proses penjumlahan ini, kita write bilangan 3. Nah, kalau kita hanya menuliskan write bilangan 3, maka yang akan tampil itu adalah jumlah dari bilangan tadi langsung ke bilangan 3. Tapi kalau kita mau menuliskan nilai dari bilangan 2 dan bilangan 1 itu ya kita tuliskan juga write bil 1, write bil 2 begitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini untuk pseudocode menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Nah, cara penulisannya itu bisa kita buat seperti ini atau kita ringkas seperti ini. Nah, di sini itu tidak boleh pakai spasi karena tadi di bagian deklarasi ini itu tidak ada spasi. Nah, write 3 buah write ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu dengan menuliskan write bil 1, bil 2, bil 3. Sehingga nanti akan menampilkan nilai dari bilangan 1 yang tadi sudah dimasukkan melalui read bilangan 1, kemudian yang write bilangan 2 itu nanti akan menampilkan nilai yang dimasukkan melalui read dari bilangan 2, dan yang terakhir bilangan 3 ini adalah proses berasal dari proses penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Itu dari pseudocode. Nah, kemudian contoh lain itu menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau menghitung luas persegi panjang itu bisa berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan atau bilangan real, karena panjang dan lebar itu belum tentu pas gitu. Jadi ada koma-komanya gitu. Maka di sini saya deklarasikan. Jadi setelah ada judul tadi algoritma hitung luas persegi panjang,
Kemudian deklarasinya itu tadi variabel-variabel yang digunakan itu luas, kemudian ada panjang, ada lebar, dibuat dalam bentuk real. Kemudian di bagian deskripsi ini sifatnya ini adalah runtunan, jadi dimulai dari input, kemudian proses, output yang dilakukan secara berurutan. Artinya ketika kita tidak memasukkan nilai panjang dan lebar itu maka kita tidak bisa menghitung luas dari persegi panjang begitu. Nah, ini pertama-tama baca atau masukkan panjang, masukkan lebar. Nah, tadi bisa diringkas juga read P, L. Kemudian rumus dari luas persegi panjang itu panjang kali lebar, kemudian ditampilkan ke luas. Nah, jika sudah ditampilkan maka program selesai. Nah, itu contoh dari pseudocode. Kemudian ada juga flowchart. Nah, kalau di pseudocode itu kita tuangkan dalam suatu kalimat atau suatu instruksi. Kalau di flowchart ini dituangkan dalam bentuk bagan-bagan atau blok-blok untuk menggambarkan arus penyelesaian suatu masalah begitu. Walaupun di dalam bloknya itu tetap nanti ada bahasa pseudocode gitu. Nah, tujuan membuat flowchart ini adalah menggambarkan suatu tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dituliskan secara sederhana, terurai, rapi dan jelas, kemudian menggunakan simbol-simbol standar. Nah, untuk simbol-simbol standar itu kan kemarin sudah saya contohkan juga di di pertemuan sebelumnya. Maaf, ini ada Oke. Kemudian sana lagi. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penulisan menggunakan flowchart itu adalah flowchart harus digambarkan di dalam suatu halaman dimulai dari sisi atas, kemudian ke sisi bawah, dan dari sisi kiri ke sisi kanan. Ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian aktivitas itu digambarkan dan didefinisikan dengan bahasa dan simbol yang tepat dan sehingga nantinya itu dapat dipahami oleh si pembacanya gitu. Kemudian kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu harus ditentukan secara jelas. Maka di dalam flowchart itu harus ada awalan dan harus ada akhiran. Setiap langkah dari aktivitas itu harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung nilai rata-rata. Kemudian setiap langkah dari aktivitas itu harus berada pada urutan yang benar. Nah, ini juga sama dengan yang bagian deskriptif maupun bagian pseudocode tadi gitu, bahwa aktivitas baik itu dari input, proses maupun output itu harus secara berurutan. Jangan sampai output itu ditampilkan di yang paling awal gitu, sedangkan kita belum melakukan proses perhitungan menggunakan algoritma dan memasukkan suatu nilai gitu. Kemudian di sini lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan itu harus ditelusuri secara teliti atau secara hati-hati karena salah konektor atau salah penghubung itu akan menimbulkan algoritma yang kita buat itu tidak sesuai. Kemudian yang terakhir adalah gunakan simbol-simbol atau blok-blok atau bagan-bagan dari flowchart yang standar untuk digunakan. Nah, ini contoh flowchart yang kemarin sudah saya jelaskan juga di bagian awal gitu. Nah, yang paling sering kita gunakan itu kalau dengan menggunakan algoritma runtunan, kemudian pengulangan, seleksi kondisi itu ini flow direction symbol. Nah, flow direction symbol ini lihat dari atas ke bawah
dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Itu harus jelas. Sehingga ketika kita sudah menampilkan blok-blok atau simbol-simbol dari flowchart ini, tanpa adanya flow atau tanpa adanya arah dari bagian satu ke bagian yang lain atau blok satu ke blok yang lain, itu maka algoritma yang kita buat itu tidak mempunyai arti begitu. Kemudian yang wajib itu adalah ini. Jadi suatu flowchart itu harus diawali dengan simbol ini, dan kalau sudah selesai itu harus juga diawali dengan simbol ini. Nah, makanya di sini disebut simbol permulaan maupun simbol akhiran atau stop begitu. Kemudian ada simbol di sini proses. Nah, simbol proses itu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Misalkan tadi menghitung dua buah bilangan. Tadi bil 1, misalkan bil 3 sama dengan bil 1 tambah bil 2. Nah, itu nanti kita masukkan di sini. Kemudian ini simbol decision atau simbol pemilihan. Nah, ini kalau kita menggunakan if, jika maka, if then else, atau looping begitu. Nah, ini simbol untuk input output. Nah, kalau simbol input output itu tadi di sini nanti ada bagannya, pun di dalamnya ada misalkan read bilangan 1, berarti memasukkan bilangan 1. Kalau write bilangan 1, berarti menampilkan bilangan 1 begitu. Dan seterusnya gitu ya, dengan simbol-simbol yang ini. Tapi yang paling sering digunakan kalau di dalam algoritma dasar itu simbol input output, simbol decision, simbol proses, kemudian simbol awalan dan akhiran, serta simbol arah aliran dari bagian tadi itu seperti apa. Nah, kalau konektor simbol dua buah ini itu kita gunakan ketika flowchart yang kita buat itu tidak cukup dalam satu halaman misalkan atau kurang lebar gitu. Nah, contoh di sini menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, tadi ada start dan end. Nah, ini saya betulkan dulu, ini bukan start tapi end. Nah, untuk kalau di flowchart itu harus selalu ada permulaan dan akhiran. Kemudian di sini menentukan atau mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan tadi. Pi 3,14, kemudian variabel keliling, variabel luas, dan variabel radius. Nah, kalau dalam flowchart itu kita tidak secara mendetail seperti di pseudocode. Misalkan keliling itu bentuknya atau tipenya integer, luas itu bentuknya juga real, misalkan radius itu real atau bilangan pecahan. Itu tidak, tapi hanya menjemputkan variabel-variabel yang digunakan dalam proses input, dalam input, proses maupun output gitu. Nah, di sini input radius karena kita mau menghitung luas lingkaran dengan masukannya itu radius atau jari-jari. Nah, keliling kemudian di sini bagian proses. Kalau input kan tadi bentuknya seperti ini. Kalau proses itu keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Kalau keliling lingkaran. Kalau luas lingkaran itu Pi R kuadrat. Tadi seperti saya bilang bahwa R kuadrat di dalam flowchart itu tidak bisa langsung R pangkat 2, tapi R dikali R gitu. Nah, ketika kita mau menampilkan lagi, nah ini kan tadi simbol ini itu bisa digunakan untuk input, bisa digunakan untuk output. Makanya untuk menampilkan keliling dan luas itu kita gunakan simbol yang ini juga, yaitu print keliling, print luas. Nah, ini bisa juga kalian gunakan read radius gitu. Jadi bukan input radius tapi read radius. Nah, di sini juga bisa write keliling, write luas gitu. Nah, setelah selesai maka diakhiri dengan end. Nah, ingat di awal tadi bahwa flowchart itu harus diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Simbolnya seperti ini. Gitu.
Nah, kemudian tadi kita di pseudocode itu sudah membuat dua buah bilangan gitu. Nah, dua buah bilangan tadi ini kalau di pseudocode seperti ini. Nah, kalau di dari pseudocode kita konversikan ke flowchart itu biasanya bagian flowchart ini mengambil dari bagian deskripsi. Jadi bagian judul atau bagian header dan bagian deklarasi itu bisa diabaikan gitu. Jadi kalau untuk mengkonversikan dari pseudocode ke flowchart itu hanya di bagian deskripsi. Nah, makanya di sini maaf ini bukan bill tapi bill 1. Jadi mulai, nah ini boleh mulai atau boleh start, di sini boleh end atau boleh selesai. Gitu. Nah, kalau untuk di masing-masing bahasa pemrograman itu mulai dan akhirnya itu akan berbeda. Tapi yang jelas di sini di dalam flowchart itu harus diawali dengan simbol mulai serta simbol selesai gitu. Kemudian di sini ada read bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, ini read bil 1, bil 2. Nah, tadi penulisannya itu boleh seperti ini, boleh dua baris, read bilangan 1, read bilangan 2, tapi juga bisa seperti ini gitu. Kemudian prosesnya sama, tinggal ini saja bentuk dari untuk bagian proses kan persegi panjang begitu. Maka yang di sini kita masukkan ke sini. Kemudian write itu kan tadi output. Read itu tadi input. Simbolnya adalah ini. Nah, kalau untuk menampilkan itu write bil 3. Kalau sudah selesai ya sudah selesai gitu. Gampang kan ya? Itu cara mengkonversikan dari pseudocode ke flowchart. Nah, untuk latihan di rumah itu silakan adik-adik mengerjakan soal berikut. Kemudian di sini dua soal ini harus kalian tuangkan algoritmanya dalam bentuk kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Jika ada pertanyaan, silakan nanti didiskusikan di grup WA. Kemudian nanti akan saya bahas ini atau akan saya berikan jawabannya itu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.